Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 5, silabus 9, ingin menjelaskan materi tentang how to collect data. Disusun oleh saya, Noval Maulana Ramadan, dan rekan saya, Robi Septian. Yang pertama harus kita perhatikan dalam mengumpulkan data itulah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang diperlukan di sini adalah teknik pengumpulan data mana yang paling tepat sehingga benar-benar didapat data yang valid dan reliable. Jangan semua teknik pengumpulan data seperti angket, observasi, wawancara dicantumkan kalau sekiranya tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, konsekuensi dari mencantumkan ketiga teknik pengumpulan data itu adalah setiap teknik pengumpulan data yang dicantumkan harus ada datanya, tidak boleh tidak ada datanya. Memang untuk mendapatkan data yang lengkap dan objektif, penggunaan berbagai teknik sangat diperlukan. Jadi kalau mau objektif tidak hanya menggunakan satu cara doang. Jika satu teknik dipandang mencukupi, maka teknik lain tidak perlu digunakan dan tidak efisien. Jika emang dilihat data itu udah pas gitu, satu teknik aja cukup, gak perlu pakai teknik yang lain. Kita juga harus memperhatikan sumber data. Sumber data ini dibagi menjadi dua ya. Yang satu itu adalah pengambilan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti, disebut sebagai sumber primer. Jadi sumber primer itu yang kita dapat tuh secara langsung. Yang kedua adalah pengambilan data yang dikumpulkan melalui tangan kedua, disebut sebagai sumber sekunder, yaitu jadi itu kita tuh dapat data itu dari orang lain gitu. Disebut sebagai sumber kedua. Lalu ada metode dan instrumen pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah sebuah teknik atau cara-cara yang dapat dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode dapat dilihat melalui 1. Angket, 2. Wawancara, 3. Pengamatan, dan 4 itu melakukan tes atau sebuah uji coba. Kita masuk ke angket dan kuesioner. Angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain bersedia memberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna. Tujuan penyebaran angket ialah mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah dan responden tanpa merasa khawatir bila responden memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan. Angket dibedakan menjadi dua jenis juga. Yang pertama itu terbuka dan yang kedua itu tertutup. Angket terbuka itu adalah angket yang disajikan dalam bentuk sederhana sehingga responden dapat memberikan isian sesuai dengan kehendak dan keadaannya. Contoh dari angketnya adalah bagaimanakah pendapat saudara tentang dibentuknya Dewan Sekolah. Jadi itu jawabannya itu bebas. Jadi kita meminta responden menjawab secara bebas gitu, tidak ditentukan jawabannya oleh yang penanya. Yang kedua itu angket terbuka. Adalah angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden diminta untuk memilih salah satu jawaban sesuai dengan karakteristik dirinya dengan cara memberikan tanda silang atau tanda checklist. Contoh dari angket tertutup adalah di sini saya memberikan contoh dengan memberikan tanda silang. Pertanyaannya adalah apakah saudara termasuk dosen yang aktif nulis? Jawabannya itu adalah A ya, B tidak. Nah, di sini kan kita bisa melihat kalau di sini terdapat pilihan. Jadinya tuh angketnya tuh tidak bebas gitu kita jawab mau bawa apa. Kita udah ditentuin jawabannya seperti ini. Ada A atau tidak. Ya atau tidak. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke slide checklist. Checklist atau daftar cek adalah suatu daftar yang berisi subjek dan aspek-aspek yang akan diamati. Checklist dapat menjamin bahwa peneliti mencatat tiap-tiap kejadian sekecil apapun yang dianggap itu penting. Bermacam-macam aspek perbuatan yang biasanya dicantumkan dalam daftar cek sehingga pengamat tinggal memberikan checklist pada tiap-tiap aspek tersebut sesuai dengan hasil pengamatannya. Ini adalah contoh checklist. Selanjutnya wawancara. Wawancara adalah salah satu cara atau teknik di dalam pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya. Wawancara biasanya digunakan untuk mengetahui respon dari responden secara lebih detail dan memiliki responden yang sedikit. Terdapat beberapa faktor yang akan dapat mempengaruhi arus informasi dalam sebuah wawancara, yaitu wawancara, responden, pedoman wawancara, dan situasi wawancara.
Wawancara terbagi menjadi 3 berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah wawancara terpimpin. Dalam wawancara terpimpin, pertanyaan diajukan menurut daftar pertanyaan yang telah disusun oleh pewawancara. Yang kedua adalah wawancara bebas. Pada wawancara bebas, terjadi tanya jawab bebas antara responden dengan pewawancara. Tapi pewawancara tetap menggunakan penelitian sebagai landasan. Teknik wawancara bebas ini dapat membuat responden merasa tidak sedang diwawancari oleh pewawancara. Yang ketiga ada wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin merupakan gabungan antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin. Dalam penggunaannya, pewawancara membawa susunan pertanyaan yang hanya dijadikan sebagai pedoman dalam mengajukan pertanyaannya. Kita masuk ke tes atau ujian. Tes sebagai instrumen pengumpulan data adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan pengetahuan, inteligensi, kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Selanjutnya dokumentasi. Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian dengan menggunakan bukti yang akurat dan jelas dari pencatat sumber informasi, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian. Terima kasih, sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.